Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya memberikan sedikit renungan berdasarkan bacaan pertama. Bacaan pertama masih berbicara tentang bangsa Israel yang masih berada di padang gurun. Bacaannya diambil dari kitab Bilangan, dan kitab Bilangan memang berbicara tentang kisah bangsa Israel di padang gurun. Dan sekali lagi kita mendengarkan bangsa Israel yang mengeluh, bangsa Israel yang bersungut-sungut. Kenapa? Temanya masih sama, tentang makanan, tentang apa yang mereka ingin makan. Sebenarnya komplainnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dengarkan kemarin, hari Minggu. Hari Minggu bacaan pertama juga tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut karena perut mereka lapar. Dan Tuhan mendengarkan keluhan mereka dan memberikan apa? Ada yang tahu? Ya. Roti mana. Dan satu lagi apa? Daging burung apa? Burung puyuh. Tuhan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Namun hari ini kita mendengar bahwa bangsa Israel masih komplain, masih bersungut-sungut. Ya. Komplainnya apa? Sekarang mereka ingin makan dan mendapatkan makanan seperti apa yang mereka makan di Mesir. Mereka ingin makan bawang, mereka ingin makan semangka, mereka ingin makan daging ikan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya ya mereka sudah ada makanan. Sudah ada mana yang bisa diolah menjadi makanan-makanan yang mereka suka. Mereka sudah makan daging karena ada daging dari burung puyuh. Tetapi walaupun sudah ada makanan, sudah diberi Tuhan makanan, mereka masih bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan makanan sesuai dengan yang mereka mau. Kemarin kita mendengarkan karena memang sungguh mereka tidak punya makanan. Tapi kali ini Tuhan sudah beri makanan, mereka masih mengeluh, masih bersungut-sungut. Kalau kemarin itu mereka mengeluh
karena kurang iman kepada Tuhan. Sekarang mereka mengeluh karena serakah. Karena mereka pengen lebih. Karena mereka ingin hasrat keinginan mereka terpenuhi. Karena mereka tidak bisa mensyukuri apa yang mereka miliki. Kemarin saya bilang kadang-kadang kita gak jauh beda dengan nenek moyang kita, bangsa Israel. Suka mengeluh, suka bersungut-sungut, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi sekarang kita lihat, apa alasan kita mengeluh sama Tuhan? Apakah hanya karena kurang iman? Di masa pandemi ini kita kurang iman, kurang percaya dalam penyelenggaraan Tuhan. Atau karena kita serakah, kita ingin mendapatkan semua sesuai kehendak kita, sesuai dengan rencana kita. Lupa bahwa Tuhan sudah memberi banyak, bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita, banyak kebaikan sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan kita. Dua hal ini berbeda ya. Tuhan, saya ingin sembuh. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan, saya tidak hanya ingin sembuh, tapi kembali ke rumah terlihat lebih cantik. Seperti anak kecil yang sudah dikasih mainan tapi gak puas. Seperti anak remaja yang sudah mendapatkan iPhone 11, tapi waktu iPhone 12 keluar bilang, "Mah, saya minta HP baru." Loh, kan sudah ada HP yang lama. Rasanya saya gak punya HP sekarang. Bagaimana kadang-kadang kita serakah. Kadang-kadang kita tidak menghargai kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hanya karena ingin memenuhi hasrat kita masing-masing. Ini mungkin pertanyaan yang bagus untuk kita semua pada pagi hari ini. Apakah saat kita berdoa, mungkin saat kita mengeluh kepada Tuhan, mungkin karena kurang iman saja, atau mungkin ini terlahir dari keserakahan kita. Makanya Tuhan Yesus pada hari ini, ya, setelah dia menggandakan roti, ya, dia minta yang berlebih dikumpulkan. Dan ada berapa? Ada sisanya ada berapa? Ada 12 bakul. Ada umat bertanya, "Romo, kenapa Tuhan saat menggandakan roti ada sisanya banyak?" Ya karena Tuhan kalau memberi itu memberi berkelimpahan. Tapi sayangnya walaupun Tuhan memberi berkelimpahan, kita masih mengeluh. Kita masih tidak berterima kasih. Mungkin karena kita serakah. Mungkin karena kita hatinya keras. Mungkin karena kita tidak tahu berterima kasih. Jadi ini permenungan kita hari ini. Apakah kita sungguh memiliki iman kepada Tuhan, atau kita masih mengeluh karena kurang iman, atau kita bersungut-sungut karena kita serakah? Amin.